Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Rohimin dalam motivasi hidup. Dalam kesempatan yang baik ini akan menengahkan judul yaitu kenapa sih susah move on. Nah, ini akan dijelaskan nanti, namun sebelumnya saya mendoakan dulu kepada teman-teman semua. Semoga sehat selalu, dilancarkan semua urusan dan dilimpahkan rizkinya yang barokah. Namun bagaimana penjelasannya nanti? Mohon disimak baik-baik dan bisa memahami apa yang akan diutarakan atau dijelaskan. Bismillah. Alhamdulillah. Penyebab dari kenapa sih susah move on? Susahnya move on ini adalah karena masih ingat pada seseorang. Tentu ya, terutama mantan. Yang sudah berhubungan, yang sudah berumah tangga tapi masih memikirkan mantan. Ini buat apa? Memang susah mengingat-ingat pada masa-masa yang indah, masa-masa berpacaran, masa-masa yang di situ saling bisa memahami, mencintai dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya, yang sudah berpacaran berpuluh-puluh tahun ternyata menikahnya pada orang lain. Ada juga yang pacaran berpuluh-puluh tahun kemudian ada kecelakaan meninggal dunia. Ini jangan sampai menyalahkan keadaan, karena semua sudah terjadi. Dan kenapa yang masih move on itu susah? Karena sesuatu yang masih disimpan. Kecuali kalau barang-barang yang dulunya sudah dikasihkan terus dimusnahkan, ini mungkin ya masih bisa lah untuk melupakan. Namun kalau masih disimpan, misalnya foto, contoh kecil, masih disimpan, nanti kalau terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan dan ketahuan kepada pasangan kita, akan menjadi perkara yang sangat rumit, bahkan menjadi pertengkaran yang hebat gara-gara foto. Masih menyimpan foto di dompet misalnya. Ini yang menjadi susah move on. Terus selanjutnya, karena susah move on, ini karena setiap hari ketemu. Biasanya seumpama kita memiliki pacar yang hanya berdekatan pada rumah kita misalnya. Nah, ini susah juga move on. Maka kita harus mengalah kemana kita pergi, yang penting nyaman. Perekonomian yang cukup, di situ tempatnya tidak jauh dari orang tua misalnya. Nah, susahnya move on juga karena masih mengingat sesuatu hal yang di situ memang tidak bisa dilupakan. Misalnya mencium, ini contoh saja mencium. Selalu terngiang-ngiang, selalu teringat sampai puluh-puluhan tahun, ini ya keterlaluan sebenarnya. Kita harus move on karena sesuatu yang sudah diikhlaskan, dilepaskan, tidak bisa kita ambil lagi. Jangan sampai kita menjilat ludahnya sendiri. Nah, begitulah kira-kira. Contoh dalam cerita remaja yang dulunya berpacaran dan pacarnya ini berulang tahun. Kemudian pacarnya mengasih kado yang berupa boneka panda. Nah, ini kan seorang perempuan suka tuh yang namanya boneka panda, tapi nggak semua cewek yang suka boneka panda. Nah, ceweknya ini ternyata menikah kepada orang lain. Namun hubungan mereka tidak ada putus pada pacarnya yang dulu. Kemudian dia mainlah ke rumahnya yang di situ bersama suaminya.
karena di situ sudah menjadi teman baik, sahabat karib, tidak ada persoalan apapun. Dan singkat cerita, si pacarnya ini, si ceweknya, mempunyai anak perempuan, ya, anak perempuan, dan singkatnya sudah berumur 5 tahunan lah. Nah, di situ dia mainin boneka yang dulunya dikasihkan kepada si ibunya ini. Ini yang susah move on. Tapi cerita ini memang ada fakta. Tidak hanya kisah atau mengkisahkan, tapi ini kenyataan atau cerita nyata yang terjadi. Nah, begitu. Jadi susah move on karena mengasih barang, kemudian barangnya ini dimainkan ataupun diwariskan kepada si anak. Dia teringat. Apalagi kalau ada sentilan bertanya, itu boneka dulu ya? Terus dijawab iya. Lah ini akan lebih jelas, move on-nya susah. Kecuali kalau memang si cowok itu sudah menikah, akhirnya saling persaudaraan. Nah, ini lambat laun akan hilang dan segera move on. Mungkin itu saja dari singkat cerita susah move on. Mudah-mudahan kita diberikan ke move onan yang lebih atau cepat move on. Jangan sampai terlena pada pengalaman-pengalaman yang sudah berlalu. Buat apa kita mengenang masa lalu kalau tidak bahagia untuk mengenang itu? Dari saya, Muhammad Rohimin, banyak kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.